sudah sesuatu, Bapak-bapak. Tidak mudah bagi kami untuk meninggalkan rumah, apalagi kadang-kadang dalam sehari sewa mengikuti saya dari belakang. Jadi ngojeknya itu ngojek biar ada yang melakukan pada Wonosobo. Jadi restui kami, ridhoi kami hanya ingin menjadi bagian pengukir sejarah indah agar jejak-jejak langkah kami untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Simbah Hasyim Asy'ari, agar kami mengurusi Nahdlatul Ulama, bukan jadi pengurus, mengurusi Nahdlatul Ulama, agar kami layak disebut santri beliau. Harapan kami agar kami bisa menjadi orang-orang yang telah beliau doakan husnul khotimah, tidak hanya berhenti di kita, tapi sampai ke dzurriyyah kita. Untuk itu permudah jalan kami dengan doa restu Bapak-bapak semua. Yang terakhir akan saya tutup dengan pantun. Saat istirahat makan soto babat di warung Mas Dayat. Teruslah berkhidmat, maju dan menyala bersama ras tertua, yaitu sahabat-sahabat Fatayat. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata atau ucapan saya tidak berkenan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sambutan dari Ketua PCNU Kabupaten Wonosobo, sekaligus mohon berkenan untuk membuka acara. Juga Kuswadlun ini seorang yang digemari oleh kaum wanita. Insya Allah barokai datang Fatayat. Kabupaten Wonosobo. Tidak terasa 5 tahun atau 4 tahun. Pucuk gunung ketemu dengan beliau Mbah Hidayati. Di kota ketemu, di mana ada kegiatan ketemu dengan beliau ini. Saya mikir, kapan iso ngopeni bojone? Ora sahabat. Mula Fatayat iki ketua nek iso niku mikir macam-macam. Anak tidak mikir, suami enggak mikir, del seperti itu. Gitu punya Nur nggih. Setuju? Punya Nur setuju kan? Tapi insya Allah kalau suami itu sudah mengizinkan, tidak masalah. Berjuang di NU adalah berat, betul. Berjuang di NU berat sekali. Maka dari itu dengan beratnya berjuang, insya Allah barokah, insya Allah akan didapat. Bapak Ibu yang saya muliakan, 5 tahun menjabat ternyata banyak sekali hasilnya. Cuma satu yang belum apa, Mbah Hidayati belum bisa mewujudkan gedung ganda, bukan untuk sekolah kok, bukan, tapi untuk pertemuan dan sebagainya. Kami salut ketika saya datang ke sana, peralatan yang begitu canggih di gedung. Jadi alhamdulillah sudah sesuai dengan generasi yang akan datang, pengurus yang akan datang harus bisa melanjutkan apa yang telah dicapai oleh beliau. Itu diantaranya harus mentaati kaitannya dengan umur maksimal 45, benar nih? 45 untuk ketua. Kalau yang ketua boleh. Jadi ketua itu 45. Jadi saya sering lihat ketika acara pakaian masih ada yang pakai pakaian. Ketika acara muslimah sudah ada yang pakai ini sudah sepuh-sepuh, banyak yang expired gitu. Tadi muslimah adalah banom
diterima agar fatayat barang Nahdlatul otomatis ngeling ke atas, bukan ke samping. Ya, ngelingnya ke ikut cabang, maksudnya aturannya dan sebagainya. Jadi jangan ke samping. Alhamdulillah untuk kemarin tidak sampai. Yang terakhir, konferensi ke-12 itu saja sambutan dari kami. Kurang lebih mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Kepada yang terhormat Bupati Wonosobo, alhamdulillah sampun hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Wonosobo yang selalu bersama kita. Kita doakan semoga Bapak Ketua PCNU diberikan kesehatan. Yang kami hormati Syekh Aisyah, alhamdulillah matur sangat sudah hadir. Ini adalah bukti sinergitas bisa berkolaborasi dengan segenap mitra. Yang kami hormati Ibu Perwakilan DPRD Perempuan yang tidak asing lagi ya, yang kita hormati Gus Patlun, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019 sampai dengan 2024 yang hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan juga semoga beliaunya sehat. Segenap jajaran pengurus cabang Fatayat NU Kabupaten Wonosobo yang sebentar lagi ini akan saya banggakan, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Wonosobo, sahabat Haryati. Ini kalau dari seluruh PC ya di Jawa Tengah itu kan ada 30 PC, 37 PC. Bapak Bupati, kalau kabupaten kota itu kan ada Kabupaten Wonosobo. Tadi jam berapa? Jam 6. Masih jam 4:30. Baik, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadiran mengikuti kegiatan yang menjadi sejarah Fatayat NU Jawa Tengah. Yang pertama menyampaikan salam dari sahabat Ketua Fatayat NU Jawa Tengah, yaitu sahabat Tasyakur Mutmainah atau sahabat, karena kebetulan di Wonosobo sudah bersatu. Disambungin kalian semuanya masing-masing dong, betul? Tadi ada yang bilang sambung, sekarang kompak deh. Terus satu. Nah, sangu itu sebenarnya dengan izin ya. Tadi itu adalah sebuah sangu yang istimewa, mengizinkan sahabat-sahabatnya ini kalau Fatayat ini adalah kumpulan dari perempuan-perempuan yang multitasking ya. Panjenengan semua ini perempuan yang hebat, bisa mengerjakan beberapa urusan baik itu rumah tangga, urusan pekerjaan dalam satu waktu. Jadi insya Allah dengan sahabat-sahabat ikut kegiatan Fatayat
insya Allah Wonosobo, Fatayat NU Kabupaten Wonosobo ini dalam roadmap Fatayat NU se-Jawa Tengah ini masuk dalam kategori. Jadi kita ada beberapa zona kuning. Nah, Wonosobo ini termasuk dalam kategori hijau pekat. Masuk mereka yang golongan terbaik Bapak Ibu. Dari segi jamaah dan juga dari segi jamiah dan juga beberapa kegiatan. Ini nantinya akan kita lihat bersama, ya sahabat ya. Akan kita lihat bersama di konferensi ini melalui laporan pertanggungjawaban dari sahabat Haryati dan juga segenap pengurus cabang. Tentunya capaian-capaian yang sudah dilaksanakan ini termasuk cabang terbaik se-Indonesia Raya. Pada waktu itu saya hadir bersama sahabat Sinten. Nah, Mbak Sumia, kita hadir bersama-sama di Jakarta, di mana itu? Di Kemenang, di kantor Kemenang, menerima penghargaan untuk kategori tersebut. Jadi akhirnya kami dari dulu juga ikut berkahnya. Wilayah Fatayat Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran yang saya hormati organisasi wanita di Kabupaten Wonosobo ini, yang saya hormati pimpinan cabang Fatayat Kabupaten Wonosobo beserta jajaran pengurus pimpinan kecamatan Fatayat Kabupaten Wonosobo yang saya cintai, saya banggakan. Puji syukur kepada Allah SAW, kita atur sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, bermujalasah di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga pertemuan kita selalu dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian yang saya hormati, perjalanan panjang Fatayat Nahdlatul Ulama sudah memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi negara, bangsa, dan juga Kabupaten Wonosobo ini, yang tentu dari semua yang sudah kita lakukan, semua yang sudah kita aplikasikan, perlu mendapatkan apresiasi dari kita semua, karena tidak main-main. Mbak-mbak Fatayat ini saya lihat usianya masih 22 tahun semua. Ini berkah saking sergepe yang Fatayat. Jadi kita nom usianya masih sekitar 22. Nah ini ya, kedua ini tentu bagi kami pemerintah Kabupaten Wonosobo sangat-sangat memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang diberikan, atas sumbangsih baik pemikiran, tenaga maupun apapun yang sudah diberikan kepada Kabupaten Wonosobo, sehingga sampai hari ini persoalan stunting memang masih menjadi PR, tetapi sampai hari ini sudah sangat turun signifikan karena kolaborasi sinergi yang kita bangun bersama betul-betul menjiwai, termasuk Fatayat sampai di ranting-ranting ini bekerja dengan keras bagaimana kita bersama-sama bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Wonosobo. Perlu kita jembrengin, tidak hanya soal stunting. Saya dapat laporan dari Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo yang mendaftarkan gugatan cerai di Kabupaten Wonosobo itu sebulan tidak kurang dari 300 pasangan.
Ini PR ini. Oh, janjane sing menarik di pengadilan agama setiap bulan tidak kurang dari 300 pasangan. Dan yang paling banyak itu Kecamatan Wadas Lintang, Kalimiro, dan kejajah para pakai sini adu sering kemuhan bersama. Beberapa kio yang adu ini sering kemul bareng, jadi apa namanya harmonisasi pasangan ini sangat banyak. Dan rata-rata yang nikah dini itu wis kadung apa ya? Kamu melenteng menipu sudah kadung kecelakaan, sudah kadung kecelakaan. Itu membimbing mengarahkan adik-adik kita yang masih usia sebelum dibolehkan menikah menurut undang-undang di bawah usia 19 tahun, itu bagaimana mereka bisa dipahamkan dengan bisa membangun rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kita masih melihat bahwa Fatayat Muslimat Kabupaten Wonosobo sejauh ini seperti apa gambarannya? jadi ini kan rutin ya, pelaksanaan konferensi itu 5 tahun sekali untuk yang pimpinan cabang. Beda dengan yang cabang 2 tahun, dan yang ranting 2 tahun. Saya kira jadi ini sebuah kegiatan rutin yang dilakukan. Ini salah satu upaya kita dalam rangka ingin mengawal sekaligus memotivasi bagi pengurusan Fatayat Ulama Wonosobo ya jangan sampai kemudian mundur atau bahkan waktu lama tidak konferensi, tapi sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan pelaksanaannya tepat waktu. Jadi kita apresiasi, dan saya yakin dengan konferensi yang tepat waktu dan juga program-program yang disusun lebih bagus di tempat Wakil Wonosobo ini tentu akan semakin memberikan dampak bagi para kaum wanita lebih sinergi, lebih berkolaborasi dan memberikan sumbangsih pemikiran dan lain sebagainya untuk bersama-sama membangun Wonosobo dengan sebaik-baiknya. Utamanya tadi yang saya sampaikan, stunting ini kan sebetulnya betul-betul domainnya perempuan, karena beliau yang memahami anak-anak sejak masih di kandungan itu tidak paham. Anak saya kok begini, makanya harus rutin memeriksakan anak itu dari sebelum lahir itu sudah terkondisi dengan baik, dan nanti hasilnya itu akan lebih kualitas anak akan semakin baik, sehingga Wonosobo akan semakin bisa digunakan untuk bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Sejauh ini peran serta Fatayat Muslimat di Kabupaten Wonosobo melakukan kerjasama dengan pemerintah seperti apa, Gus? Ya, saya kira sudah sangat banyak ya, kolaborasi, sinergi, sesarengan yang kita bangun. Bahkan di ranting-ranting itu hampir semua kader itu Fatayat. Semua kader itu kebanyakan Fatayat. Jadi mereka sudah banyak membantu pemerintah, dan itu harus kita apresiasi, dan ke depan kita minta untuk lebih ditingkatkan lagi peran sertanya, karena ya itu Fatayat itu sudah mengakar itu di bawah. Sebenarnya kalau Fatayat yang hadir, Fatayat yang memberikan
pendampingan, itu mereka akan semakin aware, semakin dekat, dan itu saya yakin bisa segera menuntaskan pekerjaan rumah di Kabupaten Wonosobo. Ya, terima kasih. Mengucapkan syukur alhamdulillah untuk agenda tahunan ini. 5 tahun sekali sudah dilaksanakan dengan lancar. Adalah program-program selesaikan dan kemudian untuk ke depan harapan kami itu bisa sinergi untuk menjalankan tugas sebagai pengurusnya. Bisa menjalankan tugas sebagai pengurus Fatayat ke depan berat tantangannya, apalagi dengan adanya program NU yang begitu besar, karena program rumah sakit Nahdlatul Ulama ini adalah merupakan program dari NU dan harus didukung dari Banom, diantaranya adalah dari Fatayat Nahdlatul Ulama. Harapan kami dengan sudah dilaksanakan kegiatan ini ke depan lebih baik sekali-kalanya. Terkait kontribusi Fatayat sendiri dalam menjalin ukhuwah di tubuh NU sendiri seperti apa sejauh ini, Pak? Yang namanya Banom itu semuanya harus ikut membantu program cabang Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah kiprah dari Fatayat sudah bagus bersama dengan kita, diantaranya kegiatan ada poin, kemudian penggalangan dana untuk rumah sakit NU, kemudian juga membantu di bidang pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah sudah bagus programnya dan sudah dilaksanakan. Oke. Kalau terkait dengan Fatayat sepertinya sudah mulai mandiri dengan bisa membangun gedung, kemudian memiliki kas yang cukup besar juga katanya. Gimana pendapatnya? Bagus. Memang kalau NU itu harus mandiri. Jadi NU itu harus mandiri, tidak mengandalkan dari yang lain. Jadi kaum wanita ini gesit dalam mencari dana ke sana kemari dan sebagainya. Dalam rangka apa? Memang program kemandirian itu yang diutamakan. Harus mandiri. NU mandiri. NU, Banom semuanya mandiri, tidak mengandalkan program dari yang lain. Saya capaian yang sudah dikerjakan selama ini oleh PC Fatayat dalam ikut berkontribusi membangun daerah. Alhamdulillah kami lewat perempuan-perempuan Fatayat kami selalu ikut menyukseskan program pemerintah daerah. Satunya adalah pengentasan stunting. Kami ikut di situ karena ini ngelink dengan program BB Fatayat yang kebetulan BB sedang punya program Sambung Simbok Sambang Pucat. Itu adalah salah satu program untuk pengentasan stunting. Kemudian yang kedua, lewat pengkaderan kami ada namanya LKD, latihan kader dasar. Nah, itu kami berusaha menjadikan Fatayat NU itu paham mengapa mereka harus berorganisasi. Oh, ternyata dengan berorganisasi mereka bisa melebarkan sayap manfaat, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Alhamdulillah kader-kader Fatayat di semua lini ikut berpartisipasi, ikut membangun tempat atau daerah masing-masing. Karena apa? Mereka itu selalu dilibatkan, entah itu di acara desa, acara kelurahan, dan acara-acara yang cukupnya besar juga mereka pasti diikut sertakan. Kalau anggota resmi sejauh ini Fatayat ada berapa dan muslimat? Anggota resmi sebenarnya kalau kami bicara banyak, cuman memang kelemahan kami di database. Jadi setiap kami ada acara pengajian. Contoh misalnya di Kejajar itu yang hadir 4.000 orang. Kepil juga segitu. Tapi ketika kami menyodorkan untuk mengisi database lewat Google Form itu, ternyata sampai saat ini yang mengisi baru 5.800. Tapi kalau faktanya sebenarnya lebih banyak dari itu. Hanya saja memang ini kami akui kelemahan kami di database-nya belum real. Ya, kesadaran untuk masuk di bagian menjadi bagian secara resmi itu. Iya. Bukan secara resmi, mereka resmi lewat LKD itu kan mereka resmi masuk di Fatayat. Hanya saja memang untuk masuk database angkanya itu yang memang masih ada kendala teknis.
Kalau terkait kemandirian Fatayat sendiri sejauh ini sudah seperti apa? Alhamdulillah kami 5 tahun bersama-sama dengan jajaran PT Fatayat Kabupaten Wonosobo untuk kemandirian pelaksanaan program. Insya Allah kami mandiri betul ya Mbak. Tidak ada misalnya kami berproposal kemana-mana cari gantian, tidak ada. Kami memanfaatkan potensi yang ada pada kami. Kebetulan kami punya seragam ini, hijau ini adalah seragam yang brand dari pimpinan pusat, jadi tidak ada di pasaran. Nah, dan itu memudahkan untuk kami dengan menjual seragam ini. Kami istilahnya mencari keuntungan, tapi keuntungan itu juga tidak seberapa. Artinya keuntungan itu tidak untuk kami pribadi, tapi untuk menjalankan roda organisasi agar kami tidak bergantung dengan pihak manapun. Kami bisa menyukseskan semua program dengan mandiri. Kami juga sudah punya kantor dan itu kami bangun secara mandiri dengan cara seperti itu tadi. Kalau usaha-usaha itu bagian anggota Fatayat sudah ada yang berkembang? Usaha sudah ada tapi jumlahnya belum seberapa. Contoh kami ada pelatihan menjahit. Nah, pelatihan menjahit ternyata alumni dari pelatihan menjahit itu sekarang banyak yang jadi penjahit dan mereka sudah istilahnya apa ya, itu jadi salah satu sumber mata pencaharian. Cuma memang belum masif, baru perwakilan per-PA aja baru beberapa. Lah ini akan jadi program kami selanjutnya karena dengan seperti itu ternyata kami bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi sahabat-sahabat. Dengan kongres yang akan digelar ini secara teknis itu nanti akan seperti apa mekanismenya? Untuk kegiatan konferensi yang ke-12 Fatayat Kabupaten Wonosobo hari ini yang kita laksanakan, untuk teknis kegiatan yang sudah kita perencanaan itu dari kegiatan pertama itu pembukaan, nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan yaitu pembahasan tata tertib, dilanjutkan nanti dengan pembagian komisi untuk program kerja sampai ke rekomendasi.